Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan keuangan dari PT Jaya Tama ya. Khususnya di sini saya ambil soal untuk paket 3 ya, PT Jaya Tama. Di sini saya akan coba kerjakan menggunakan MyUp Accounting atau saya akan coba buat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi MyUp Accounting. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan dibuka untuk program MyUp-nya. Setelah kalian buka seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan setelah terbukanya program aplikasi MyUp, karena kita akan membuat laporan keuangan baru, maka di sini kalian pilih Create. Oke, lalu next. Oke, pada tahapan ini pengisian data informasi perusahaan kita akan coba masukkan untuk informasi identitas perusahaan, identitas dari perusahaan dari PT Jaya Tama. Ini yang pertama kita masukkan untuk nama perusahaannya PT Jaya Tama. Ini saya copy saja untuk mempercepat prosesnya. Di sini kita masukkan ke company name. Oke, lalu untuk alamatnya sendiri kita ambil dari alamat yang ada di sini, yaitu Jalan Ki Hajar Dewantoro di sini ya. Jalan Ki Hajar Dewantoro ya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Silakan kalian tulis seperti biasa. Lalu phone numbernya ini kita ambil dari nomor telepon ini, yaitu kita masukkan ke sini kolom phone number ya. Lalu kemudian fact-nya kita ambil data fact-nya, ini adalah nomornya. Oke, seperti ini. Lalu setelah ini kita masukkan untuk nomor emailnya, kita ambil data emailnya yaitu Jaya Tama atau Jaya Utama ya. Ya, seperti ini. Kita copy, kita masukkan ke sini. Baik, setelah data informasi perusahaan ini sudah kita input, kita next. Oke, lalu di sini kita masuk ke dalam tahun periode akuntansinya. Untuk current financial years ini silakan kalian masukkan untuk tahun bukunya atau periode tahun akuntansinya. Di sini kalau kita lihat di soal untuk periode akuntansinya adalah tahun 2021 di sini. Ya, tahun 2021 kita lihat coba di sini untuk memastikannya. Untuk periode akuntansinya adalah tahun 2021. Oke. Kita masukkan ke sini, kita atur untuk current financial years. Ini kita buat tahun 2021. Oke, last month of financial years ini adalah bulan akhir ya, bulan akhir dari periode atau bulan transaksi dalam satu periode ini. Karena di sini adalah periode akuntansinya, yaitu periode akuntansi untuk 1 Januari sampai Desember. Maka untuk bulan transaksi akhirnya atau last month of financial years ini berarti adalah bulan Desember. Oke, bulan akhir pada periode tersebut. Kemudian conversion month ini adalah bulan transaksi yang kita input. Di sini kita lihat untuk di soal PT Jaya Tama khusus paket 3, ini transaksi yang kita input adalah transaksi yang terjadi di bulan Desember. Oke, di sini terjadi di bulan Desember. Berarti di sini conversion month-nya ini bisa kita masukkan yaitu bulan Desember. Nah, untuk number of counting period ini kita pilih 13. Oke, kalau sudah next. Ya, next lagi. Oke, di sini untuk struktur akunnya kita coba akan pilih nomor 2. Next. Oke, kemudian kita simpan. Ceng. Oke, pastikan bahwa tempat penyimpanan itu adalah tempat yang kita tahu seperti itu. Oke, anggaplah di sini saya kasih nama adalah PT Jaya Tama di drive D, terus kemudian di sini untuk foldernya Bank. Save, lalu next. Ya, dia akan mengcompile file. Oke, kalau sudah seperti ini kita masuk ke command center. Ya, sampailah kita beranda command center seperti ini. Oke, untuk mempercepat proses atau mempermudah input saya bagi dua layarnya seperti ini. Oke, yang langkah pertama setelah kita sampai pada tahapan command center seperti ini. Langkah pertama adalah kita akan coba masukkan untuk data akun. Ya, data akun ini akan kita masukkan. Untuk soal data akun ini daftar nama akun kita akan coba masukkan ke MyUp-nya. Yang pertama adalah di sini untuk masuk daftar akun kita masuk ke tab menu akun, lalu masuk ke akun list. Oke, di sini muncul tampilan untuk daftar akun. Untuk mempermudah proses input di sini kita masukkan per kode akun. Ya, untuk kode akun 1 ini adalah kategori untuk akun harta. Kemudian akun 2 ini adalah liabilities. Kode 3 itu modal ya, modal atau income. Kemudian ada kode 3 itu adalah equity ya. Kode 4 income dan seterusnya. Nah, di sini di MyUp, di sini untuk kode 1 kita masuk ke menu aset.
kemudian liability untuk mencatat akun-akun hutang, equity itu untuk mencatat akun-akun modal, income mencatat akun-akun pendapatan, dan seterusnya sampai kode 9. Oke, kita akan mulai dulu dari kode 1 atau kode akun 1. Perhatikan di kode akun 1 di sini ada dua header, yaitu current asset dan fixed asset. Oke, header ini akan kita buatkan dulu dengan cara pilih new, kemudian pilih header karena kita mau membuat judul akun. Oke, di sini untuk header akun yang pertama ini adalah 1.000. Oke, berarti di sini sudah ada 1, tinggal masukkan 1.000. Enter. Nama akunnya adalah di sini current asset. Kita masukkan ke sini, saya copy untuk mempercepat. Oke, lalu oke. Di sini perhatikan muncul untuk header current asset atau judul akun current asset. Yang kedua kita buatkan untuk yang fixed asset. New lagi. Oke, header. Kemudian masukkan di sini untuk fixed asset adalah 1.2000. Ya, namanya adalah fixed asset. Ya, kita letakkan di sini. Lalu oke. Oke, setelah dua header ini kita masukkan, baru kita masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori masing-masing header. Yang pertama saya akan coba masukkan untuk akun-akun atau nama akun yang masuk dalam kategori current asset. Yang pertama dari nama akun yang sudah ada di sini, yang kalian harus perhatikan di sini yang pertama, untuk cek akun ini silakan kalian edit jadi cash in bank. Caranya bisa klik dua kali atau klik panahnya untuk mengeditnya, klik dua kali seperti ini. Oke, silakan ini dibuat untuk menjadi cash in bank dengan kode akun di sini adalah 1/1101. Oke, 1101. Nama akunnya adalah cash in bank di sini. Kita masukkan. Ya, seperti ini. Lalu oke, maka otomatis cash in bank nanti akan masuk di bawah current asset karena dia masuk dalam kategori akun current asset. Oke, yang kedua, ini petty cash. Oke, petty cash silakan kalian edit untuk nama akun yang undeposit fund ini. Oke, undeposit fund ini kita akan edit jadi petty cash dengan kode akun 1102. Oke, nama akunnya adalah petty cash. Kita masukkan ke sini. Oke, otomatis petty cash akan masuk di bawah current asset, di bawahnya cash in bank. Oke, kemudian untuk account receivable ini kita edit untuk yang trade debtor ini. Kita edit trade debtor ini jadi account receivable dengan kode akun di sini adalah 1201 ya, 1201, satunya sudah ada di sini. Oke, nama akunnya adalah allowance for debt food, akun receivable. Ya, kita masukkan di sini. Oke, lalu kita masukkan untuk allowance-nya ini. Untuk allowance, perhatikan di sini ada ada sisa kode akun yang belum kita edit. Untuk yang previous ini bisa kita edit jadi allowance. Oke, ini kita jadi allowance. Itu adalah 1202. Nama akunnya adalah allowance ini. Kita masukkan di sini. Oke. Lalu untuk yang investment akun ini silakan kalian ganti jadi order revenues ini. Oke, jadi order revenues. Kode akunnya adalah 1203. Nama akunnya kita bisa ambil order revenues. Order receivable, sorry. Oke, lalu untuk yang electronic clearing akun ini saya sarankan jangan diedit, dibiarkan saja seperti ini ya. Ini dibiarkan. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang kode akun yang selanjutnya atau nama akun merchandise inventory. Nah, untuk membuat nama akun baru kita pakai new di sini. Oke, lalu masukkan kodenya. Untuk merchandise adalah 1301. Ya, 1301. Nama akunnya adalah merchandise inventory. Kita masukkan di sini. Ya, lalu untuk melanjutkan yang seterusnya kita cukup langsung new saja dari sini. Oke, 1302. Ini untuk nama akun office supplies ya. Kita masukkan ke sini. Oke, new lagi langsung. Kemudian 1401. Nama akunnya di sini adalah value edit text in ya, atau fed in. Nah, kita masukkan ke sini. Kita tulis saja fed in gini. Ya. Oke, new lagi. Masukkan untuk prepaid text-nya 1402. Ya, prepaid text. Kita masukkan ini.
Oke, untuk kode akun yang masuk dalam kategori current asset selesai. Sekarang kita masukkan untuk kategori yang fixed asset. Caranya seperti tadi. Kita buatkan baru new. Oke, kode akunnya adalah 22101. Ya, namanya LAN. Ya, untuk kode akun 1 atau kategori aset di sini sudah kita input semua. Oke, sekarang kita masuk ke nama-nama akun yang masuk dalam kategori akun 2 atau kode akun 2 yaitu liabilities. Kita masuk ke menu liabilities. Oke, masukkan di sini. Untuk liabilities ini ada 2 header atau 2 judul akun, sehingga ini harus kita buatkan dulu seperti tadi. New. Oke, header karena header. Oke, di sini untuk current asset current liabilities adalah 2000. Oke, namanya adalah current liabilities. Kita masukkan di sini. Ya, lalu untuk judul yang kedua, header lagi. Ini kodenya adalah 2000. Ya, namanya long term liabilities. Ya, baru kita akan edit ya. Untuk yang trade creditor, ini silakan kalian edit jadi account payable. Oke, kita klik panahnya. Ini kodenya untuk account payable adalah 1201, namanya account payable. Ya, seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk yang payroll accrual payable, ini silakan diedit menjadi accrued expense. Oke, kita edit jadi accrued expense, kodenya 1202. Kita pilih accrued expense. Oke, seperti ini. Oke. Lalu yang lainnya kita buatkan pakai akun baru atau new sini. Ya, 1203. Ya, 1203. Ini untuk dividen payable. New lagi 1204. Ini untuk value edit text atau fade out ya. Lalu new lagi 1205. Ini untuk income tax payable. Oke, untuk yang kategori current liabilities selesai. Kita masukkan untuk yang kategori long term liabilities. New lagi. Kita masukkan kodenya. Untuk ini adalah 2101. Kodenya namanya bank loan. Ya, selesai untuk kode 2. Sekarang kita masuk kode 3 atau equity. Kita masuk ke sini. Nah, perhatikan untuk equity di sini. Di sini akun-akun yang tidak boleh diedit dan harus ada yang diedit. Perhatikan di sini. Di sini kita akan hanya mengedit untuk yang return earning ini. Oke, return earning ini kita edit jadi untuk return earning yang ini kita akan jadi edit jadi return earning ini. Oke, klik panahnya. Return earning adalah 32101. Ya, seperti ini. Oke, cukup diedit kodenya saja. Yang lainnya untuk common stock, dividend, income summary, kemudian historical balance, ini kita gunakan yang ini. Jadi current year earning ini dibiarkan, jangan diedit. Oke, yang historical balance ini pun hanya kita edit jadi kodenya saja. 399 ini. Ya, seperti ini. Cukup diedit kodenya. Current year earning dibiarkan. Sekarang kita akan buatkan untuk yang common stock ini. Oke, 1101. Di sini common stock. Oke, new lagi. Untuk yang dividen. Oke, lalu untuk yang income summary.
8001 ya. Oke, selesai kode 3 ya. Kode 3 selesai. Ini sudah sesuai. Lalu kita masuk kode 4 atau income, kita masuk ke menu income ini. Oke, kita buatkan baru semua untuk income dari sales of merchandise sampai service income ini. Kita buatkan baru, pilih new, masukkan kodenya. Ya, seperti ini, masukkan nama akunnya. Ya, seperti itu, new lagi. Baik, untuk income selesai. Kita masuk untuk cost of goods sold. Kita masuk menu cost of sold ini. Oke, buatkan baru seperti tadi ya. Seperti kode 4 ini, buatkan baru semua. New. Kode 5 selesai. Kita masuk untuk kode 6 atau expand ini. Kita masuk ke expand. Oke, untuk wages and salaries ini kita edit jadi wages and salaries ini ya. Kodenya adalah 1101. Ya, cukup kodenya saja. Kemudian untuk yang other employer ini kita ganti untuk uncollectible akun ini. Kita edit kodenya di sini adalah 1102. Nama akunnya di sini adalah ya ini. Uncollectible akun. Oke. Lalu untuk yang lainnya kita buatkan baru seperti tadi. New. Oke, kode 6 selesai ya. Kode 6 selesai, kita masuk kode 8 atau other income ini. Caranya sama, kita buatkan baru lagi. Oke, untuk kode 8 selesai. Kita masuk kode 9 atau other expense ini ya. Untuk yang pertama di sini untuk bank start, ini kita buatkan akun baru. Oke, semua data akun dari kode 1 sampai kode 9 ini sudah kita input selesai semua ya, sudah kita input semua. Oke, setelah ini kita close kalau sudah selesai. Oke, baru kita akan masuk untuk menginput daftar saldo dari masing-masing akun di sini. Jadi kita akan coba input daftar saldo dari masing-masing akun. Cara untuk menginput daftar saldo dari akun-akun ini, caranya adalah sebagai input saldo awal 30 November ini.
kita masuk ke setup, kemudian pilih balance, kemudian account opening balance. Perhatikan di sini untuk daftar akun masing-masing daftar saldo dari masing-masing akun. Di sini kita harus tahu atau harus paham saldo normal dari masing-masing akun. Misal di sini ada saldo akun harta atau yang kodenya 1 di sini. Saya kasih tanda dulu seperti ini. Oke, ini adalah kode akun-akun harta atau kategori dalam masuk dalam kategori akun-akun harta. Nah, normalnya akun harta itu adalah di debit. Jika ada saldo akun harta yang ada di kredit, maka ini disebut sebagai saldo akun kontra. Sehingga nanti cara menuliskan di dalam Mayop itu harus digunakan tanda min. Artinya nilai saldo kontra otomatis akan mengurangi nilai dari saldo aset itu sendiri. Oke, sekarang kita mulai dari untuk cash in banknya di sini. Oke, kita mulai dari cash in bank 878.346.100. Oke, seterusnya seperti itu cara inputnya. Oke, di sini untuk allowance for default debt karena dia saldo kontra, maka seperti saya bilang di awal tadi kita gunakan tanda min. Min 6.968.500. Seperti itu. Ya, lanjutkan seperti itu. Oke, di sini untuk akun debt building dia saldo kontra ya, kita gunakan min. Ya, untuk kategori akun harta selesai untuk input saldonya. Sekarang kita masuk untuk daftar saldo dari akun kode 2, berarti yang ini. Perhatikan untuk saldo akun 2 atau hutang, saldo normalnya hutang adalah kredit ya, adalah kredit. Berarti ini karena saldonya kredit, maka kita input normal, berarti tidak menggunakan tidak masuk ke dalam kategori saldo kontra, sehingga dia cara menuliskannya normal walaupun dia ada di sisi kredit seperti itu ya. Jadi normal masukinnya. Kita mulai dari count payable di sini. Ya, kita masuk ke akun kode 3 atau akun modal. Yang ini. Oke, selesai untuk akun modal. Kita masuk kode akun pendapatan atau kode 4. Perhatikan di sini untuk kode 4, saldo normal akun pendapatan itu adalah di kredit. Jika ada saldo kode akun 4 kok ada di debit, berarti masuk dalam kategori kontra. Berarti untuk sales discount dan sales return ini nanti kita masukkan di Mayop dengan menggunakan tanda min seperti itu. Oke, kita masuk ke sini. Oke, untuk kode 4 selesai. Kita masuk kode 5. Di sini hanya 2. Oke, saldo ini normalnya, saldo kode akun 5 ini saldo normalnya adalah debit
ya. Jika dia ada di sisi kredit berarti dia saldo kontra. Berarti untuk purchase discount ini karena masuk kategori akun kontra, nanti menggunakan min cara menginputnya. Kita masuk dulu sini cost of goods sold. Oke, masuk kode akun 6. Berarti yang ini. Oke, saldo akun beban atau kode 6 ini saldo normalnya adalah debit. Berarti kita masukkan semua di sini karena tidak ada saldo kontra untuk beban. Berarti normal kita masukkan semua di sini. Mulai dari wages and salaries. Oke, selesai kode 6 kita masuk ke ini ada slide untuk income tax expense, ini kosong ya. Berarti ini kelewatan nih. Kosong kan ini. Ya, masuk kode pendapatan di luar usaha. Kode 8, berarti yang ini ya. Oke, di sini untuk pendapatan saldo normalnya adalah di kredit. Berarti ini kita masukkan normal untuk interest revenue-nya. 13.365.000. Oke, selesai untuk kode 9 sekarang. Ya, selesai semua. Ya, daftar akun sudah kita masukkan semua. Sehingga perhatikan di sini setelah semua saldo awal akun kita masukkan, maka untuk memastikan bahwa saldo-saldo awal ini sudah kita masukkan secara benar, perhatikan di bawah ini ada amount left to be allocated. Kalau di sini hasilnya 0, tidak ada selisih, berarti ini sudah balance dan sudah benar. Oke, jika sudah kita oke. Baik, setelah daftar saldo akun selesai, maka langkah selanjutnya kita akan coba untuk mengatur pajak ya, untuk mengatur pajak. Nah, untuk mengatur pajak di sini caranya kita masuk ke list atau ke menu list, kemudian kita masuk tax kode. Perhatikan di sini kita hapus jenis-jenis pajak yang tidak terpakai di sini ya. Misalnya di sini kita mau menghapus yang ini, kita delete. Ya, seperti ini. Yang ini pun kita hapus, kita delete. Ya, klik panahnya. Untuk NT biarkan karena yang akan kita pakai untuk mencatat jika transaksi atau akun tidak terkena pajak. Kita hapus yang ITS ini. Klik panahnya, kita klik kanan, delete. Seperti itu, lakukan seperti itu. Klik panahnya, klik kanan, delete. Itu untuk menghapus daftar pajak yang tidak terpakai. Untuk GST biarkan, jadi nanti kita sisakan dua ini. Oke, ini kita hapus. Ini pun sama, kita hapus. Kita untuk free ini. Ya, seperti ini. Jadi menyisakan dua. Nah, untuk GST ini kita edit jadi PPN. Kita akan coba edit GST ini atau Good Service Tax ini kita akan edit jadi PPN karena jenis pajak kita adalah PPN ya. Oke, di sini untuk tax kodenya kita buat PPN ya. Kemudian di sini untuk Good and Service Tax-nya kita ganti jadi pajak, pertambahan nilai. Untuk tax kodenya biarkan Good and Service ini. Rate-nya kita lihat di soal berapa nilai pajaknya, baik itu pajak penjualan maupun pajak pembeliannya. Kita lihat di kebijakan akuntansinya untuk besarnya PPN berapa, di sini kita lihat. Oke, untuk VAT in itu 10% ya. Kemudian di sini
untuk pembelian ya, di sini penjualan sama PPN 10%. Oke, berarti rate-nya ini 10%. Untuk link akun Forte Collected, untuk yang pertama ini kita link ke fade out atau PPN keluaran. Kemudian untuk yang link akun Vortex Paid ini kita link ke PPN income atau fade in. Ya, seperti itu. Kita cari fade in di sini, fade out. Ya, ini. Oke, use. Baru setelah ini kita oke. Oke, untuk setting pajak selesai. Selanjutnya kita akan coba lakukan untuk link akun ya. Setelah mengatur pajak selesai, kita akan coba link akun. Dimana untuk cara link akun, caranya adalah kita masuk ke setup, kemudian link akun. Yang pertama kita akan coba link akun untuk akun and banking akun. Oke, di sini pastikan untuk electronic clearing akun kan dia otomatis akan masuk sini. Pastikan untuk bank akun for undeposit fund adalah petty cash karena tadi kita mengedit untuk akun undeposit menjadi petty cash. Oke, selesai, berarti untuk yang bank tidak perlu merubah-rubah. Lalu selanjutnya kita akan coba link untuk sales ya. Nah, untuk sales, untuk link akun sales ini pastikan bahwa yang pertama adalah masuk ke account receivable, kemudian bank akun for customer receipt. Jika ada pelunasan piutang dari pelanggan maka pastikan dicatat dengan menggunakan cashing bank. Oke, lalu kita masuk ke sini. Ya, di sini I charge freight on sale. Ini jika ada beban angkut ya, beban angkut penjualan, maka ini kita akan link ke beban angkutnya. Kita cari apakah ada freight collected di sini. Tadi saya lihat untuk freight-nya ada di kode 9 kayaknya. Apa kode? Oke, freight harusnya kode 4. Oh, ternyata di sini tidak ada freight. Berarti tidak ada beban angkut ya. Berarti untuk beban angkut di non checklist atau jangan di checklist. Kemudian I track deposit collect ini jika ada uang muka setiap adanya transaksi penjualan. Karena di PT Jaya Taman ini tidak ada, maka ini kita lewati. Kemudian I give discount jika ada diskon. Nah, jika ada diskon maka ini akan kita link ke diskon. Diskon penjualan itu masuk kode 4 atau sales diskon ya. Kita link ke sales diskon yang ini. Oke, use. Oke. Lalu selanjutnya di sini IC charge for late payment. Jika ada denda keterlambatan membayar hutang maka ini kita akan link ke akun denda. Akun denda ini biasanya di kode 4. Ternyata di sini tidak ada. Apakah di kode 8 ada? Ya, late fees collected. Ternyata ada akun denda di sini. Kita buka, kita use. Ya, seperti ini. Kalau sudah oke. Oke, selesai untuk link akun penjualan. Sekarang kita akan masuk ke link akun pembelian. Oke, pastikan bahwa setiap adanya transaksi pembelian kredit ini akan dicatat dengan account payable. Lalu setiap adanya kita mengeluarkan uang untuk membayar utang, pastikan dicatat dengan menggunakan cash in bank. Oke, yang pertama kita lewati I pay freight. Jika ada beban angkut pembelian, ini kita link ke situ. Biasanya ini order di kode 5, ya ini ada freight ya. Kita use. Ya, seperti ini. Lalu untuk track deposit ini jika ada uang muka setiap pembelian ini kosongkan aja karena tidak ada. Kemudian ini pun jika ada diskon pembelian kita link ke akun diskon pembelian ini biasanya kode 5 purchase diskon ya. Kita link ke purchase diskon. Lalu untuk yang I pay charge for late payment ini jika ada denda ya. Jika ada denda keterlambatan kita membayar utang ini biasanya akun 9 ya. Late fee expense use. Oke, jika sudah kita oke. Oke, lalu setelah kita semua sudah link dari link akun bank, dari sales, penjualan, dan pembelian, langkah selanjutnya adalah kita coba akan untuk mengatur preference atau sistem mayopnya. Caranya adalah setup, preference. Oke, di sini banyak menu. Perhatikan yang harus kita masuk di sini yang harus kita atur adalah yang pertama adalah untuk sistem Windows-nya. Untuk sistem Windows ini untuk yang show currency symbol kita buang. Kemudian automatically check ini juga kita buang. Oke, untuk repotnya ini cukup kita sisakan untuk include all YTD ini kita buang. Oke, lalu untuk bankingnya ya, untuk display pay ini kita buang. Kemudian kita klik untuk yang one for duplikatnya. Untuk sales ini kita buang. Oke, kemudian kita klik untuk yang one for duplikat. Lalu selanjutnya kita akan coba atur termin penjualannya di sini. Ya, klik terminnya. Oke, di sini untuk pay is due-nya kita pastikan in a given of day.
Kemudian kita lihat di kebijakan akuntansinya untuk diskon day-nya, apakah setiap adanya transaksi penjualan di situ ada diskon. Di sini kita lihat untuk penjualan berarti yang ini ya. Termin pembayaran adalah berlaku 2/10 N/30. Ternyata ada diskon di sini. Ya. 2/10 berarti 2% jika melunasi penerimaan piutang atau customer membayar kurang dari 10 hari atau hari ke-10. Berarti di sini untuk diskon day-nya kita buat 10. Balance due-nya jangka waktu utangnya adalah 30 hari, di sini N/30. Kemudian diskon for early payment, persentase diskon adalah 2% di sini. Oke, sedangkan monthly charge ini jika ada denda di sini ternyata ada denda 1%. Nanti kita masukkan denda 1%. Oke, pastikan untuk tag kodenya di sini PPN untuk setiap adanya transaksi penjualan. Kemudian freight tax kode ini adalah pastikan untuk di sini beban angkut tidak dikenakan pajak, berarti NT. Oke, seperti ini kalau sudah oke. Baik, untuk sales selesai. Untuk sistem sales sekarang kita masuk ke purchase. Di purchase ini pun sama, ini kita klik, untuk yang detail ini kita hilangkan. Lalu kita masuk ke termin pembeliannya. Oke, untuk termin pembelian di sini sama cara mengaturnya, kita buat untuk in a given. Kemudian untuk pembelian kita lihat di kebijakan akuntansinya bahwa pembelian di atas ya. Pembelian itu terminnya bunyinya adalah 3/15 ya. N/45 berarti di sini ada diskon harinya adalah 15 hari jika kita membayar hutang kurang dari 15 hari atau 15 hari atau 15 hari dari tanggal transaksi, maka kita dapat potongan 3%. Balance due jangka waktunya adalah 45 hari untuk jangka waktu hutang. Diskonnya di sini sebesar 3%. Oke, sama di sini untuk kodenya PPN, untuk freight tag kodenya ini kita ganti jadi NT. Use. Oke. Ya, selesai. Untuk inventory dan security ini saya rasa diabaikan saja. Ini security untuk misalnya jika kita mau memberikan password seperti itu jika membuka file. Tapi tidak usah, maka kita oke saja. Oke, selesai untuk pada tahapan pengaturan preference. Nah, selanjutnya kita akan coba menginput daftar persediaan dan daftar customer, supplier, dan masing-masing saldonya. Itu saya akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.